Kalau kita harus berbagi, kalau memang tidak cukup jangan dibagiin. Oh gitu. Jangan sampai ada yang tidak kebagian, Harus adil. sehingga ada yang sakit hati. Ada 4 namanya tradisi dalam Lebaran itu. Ada namanya mudik, ada makan-makan, kemudian ada pembagian ampau, kemudian ada yang namanya mohon izin baju baru. Salam itu bukan hanya sekadar datang, tapi bagaimana kita membahagiakan. Makanya ada namanya buat tangan. Oh. Ya, bisa berbagi. Tahadu tahabu, saling menghadiahi adalah tanda cinta. Karena di situ ada bakti, nilainya adalah 100.000 kali lipat. Masya Allah. Tapi sebenarnya masih ada lebih besar daripada itu semua. Apa? 1 juta kali lipat. Mau tahu? Mau tahu, Ustaz. Sedekah kepada Ustadz. Coba lihat. Mungkin keluarga lagi nonton. Coba ungkapkan perasaannya. Apalagi diceritakan. Ungkapkan. Jangan nginjek Ustadz. Teman-teman jangan lupa kita tetap ada kuis spesial Kilometer Ramadan, Neng. Bener? Iya benar, kita Gimana harus tuh? cek-cek di kolom komentar dan juga cek di TikTok kita ya. Aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Ngobrol tambah ilmu, kocak dan seru. Ngopi, ngobrol pintar bareng Gojek. Apalagi Neng ya? Udah jangan sampai dia ketupat, ketinggalan. ketupat belum, Ya ketupat. jangan lah, itu punya Neng. Kan di Medan juga banyak. Iya sih. Ini Bang, udah cek tadi. lagi jangan sampai dia ketinggalan. Nanti udah setengah perjalanan Mineral kali ini ketinggalan. lagi. Oh boleh deh bawa Nanti- air. Karena takutnya nanti kan aus kan. Iya. Emang nanti abang jam berapa jalan bisnya? Bentar lagi nih Bentar kayaknya. lagi ya? Iya. Iya sih udah mau malam nih. nih. Aduh seru banget ya bang ya. Itu, Udah abang. beres-beres deh. Ini udah ada minum aja bang. Iya, tadi kan udah, ini Neng udah Oh buka iya ini sih kita. ya, bekas tadi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang-abang Go. Gimana Bang? Ya ini gimana nih? Sehat, sehat. Lihat ini abang pada aduh. Siap lagi mau pulang betul. Ya udah. Udah taruh dulu. Bang, duduk. Dulu. Duduk Oh, abang sini, Go, Prat. duduk abang Go. Aduh. Duduk dulu deh. Bang lu tuh mau mudik tadi, lagi beres-beres dia, lagi prepare jangan sampai ada yang ketinggalan. Iya Bang, mau mudik biasa ya kan, mau mudik. Nah, Bang Jack dan Mbak Jack ini mudik juga nggak? Pulang kampung juga nggak? Neng. Bener. Tapi walaupun pulang kampung, jangan lupa tetap nonton spesial Kilometer Ramadan dari Ngopi. Bener. Itu Bang. Kita tuh udah semangat banget menemani puasanya teman-teman mitra ya Bang Bul ya. Iya, Nah, orang yang- walaupun nih semangat udah di penghujung gitu ya, di penghujung tetap Ramadan, semangat. kita tetap semangat nih. Mau kenalan dulu nggak sih nih? Boleh, teman-teman silakan Bang. kita? Kenalan dulu Bang. Kenalan dulu. Karena aku udah kenal nih sama Abang Iya. nih. Ya, perkenalkan nama saya Rizky, Mitra Roda 4 dari Depok. Oh iya. Sejak tahun berapa? Sejak akhir 2016. Akhir 2016. Abangku, Abang. Perkenalkan nama saya Doni, saya Bang mitra driver 2 dari Tanjung Priok. Mantap sekali. Bang, Saya driver Gojek tahun 2024. 2024. Nah biasanya kan Bang Doni ya, Bang Iya. Doni sama Bang Rizky nih Bang punya Rizky, pengalaman Bang. pulang kampung Iya. tuh. Biasanya, ya walaupun gak punya kampung, tapi kan biasanya bersilaturahmi kan sama Betul. keluarga kan. Itu biasanya gimana pengalamannya Bang? Ya pengalamannya sih ya ke rumah orang tua dulu biasanya kan. Lu masih satu deket gitu ya? Masih beda gang. Betawi lah. ini biasanya Betawi ini. Ya, nggak saya tegesin Pok. Ya, kita habis muter-muter ya kan sama keluarga, habis itu baru kita mulai on beat gitu. Oh, abis itu langsung nge-beat? Iya, Wih, mantep langsung banget. nge-beat. Waduh. Yang penting udah lebaran ya. Kalau Iya. Bang Wajar. Bang Doni, ada nggak? Kedua kampung ini kita. kedua kampung maksudnya? Magelang sama Tegal. Oh, dukun, Makalung dukun. nggak ada Makalung? Apa Dukun tuh? dari Kan Magelang, Magelang. Makalung nggak ada. Tapi kita tahun ini kayaknya ini. Gimana Bang? Jadi pemain inti dulu. Oh, Jadi ini gimana? penting. Jaga kota, jaga kota kan. Priuk. Betul, Priok, ngebut bener. terus. Ngebit terus, kok ngebut sih? Ngebit terus, mantep Bang. Iya sih, tapi kalau Malik Magelang gimana Bang? Balik Kita Magelang. ini kadang main ke alun-alun. Alun-alun Surabaya? Oh.
Malah saya. Magelang, Magelang ya sih main-main sama keluarga ya. Kenapa saya tak kaget ya? Kita juga apa lagi Pak Ustadz? Nih. Datang dari mana Pak Ustadz? Pak Ustadz Ya bawa dari apa? tadi lah. Ngapain Pak Ustadz? Ini Masya Allah tabarakallah. Masya Allah, yang namanya kita kan harus berbagi. Oh. Kebetulan alhamdulillah. Hamper. Nih kan ada namanya pembagian zakat. Pembagian zakat. Zakat, sedekah, infak itu kan. Ini alhamdulillah ada bingkisan-bingkisan lebaran. Alhamdulillah. Oh, dari Pak Ustadz Nah, buat Bang jadi Neng. mungkin kan harus memberikan Neng dapat duluan. Kasih Ya. abang. Ini ya. Ini ada Nih, makasih ya. Waduh, repot-repot nih Pak Ustadz jadi enak ada nih. yang hijau, ada yang kuning. Wah, jadi nih lebaran. Pokoknya dirimu yang terbaik. Alhamdulillah. Kirain Bang Bul mau dikasih dua, Pak Ustadz. Iya. Kan kalau kita harus berbagi, kalau memang tidak cukup jangan dibagiin. Oh gitu. Jangan sampai ada yang tidak kebagian Harus adil. sehingga ada yang sakit hati. Oh iya betul Pak Ustadz. Ada aja tausiahnya. Kan tidak boleh melakukan 3 hal. Apa tuh Ustadz? Jangan menyakiti, melukai dan mengambil hak orang. Menyakiti, melukai, enggak gitu tadi enggak. Sakiti, lukai, Tapi terima kasih ya Ustadz nih untuk keluarga Bisa buat saya di kampung keluarga, bisa Ustadz. bagi-bagi Terima kasih lagi. banyak. Isinya 3, harganya 120.000. Pak Ustadz dagang. Ya, jadi Mohon maaf, satunya Ustadz. itu kan 40. Karena isinya 3 berarti Dibedah. 120. Dibedah Ya ini. udah, Neng ambil minum dulu 120, sebentar ya. Iya, 90 saya ambil biar dah. nggak seret ntar minumnya. Udah. Terima kasih Ustadz. Ini Ustadz ya. Aduh. Masya Allah, tabarakallah. Saya bilang nanti sama keluarga kalau ini dari Ustadz Maulana. Iya, Neng juga mau Kita itu disiarin. bersedekah itu, berbagi itu ada 5 syaratnya. Apa tuh Ustadz? Harus ikhlas. Ikhlas. Kelas. Jadi jangan mau dibilangkan ikhlas, kemudian yang terbaik. Carikan orang yang terbaik. Jangan yang sudah kadaluarsa yang dibagiin. Kemudian sasarannya tepat. Oh, kalau ini cocoknya dikasih ini. Jadi ini kayak mau pulang mudik, bisa Mudik. dibagikan enakan. Kemudian yang keempat, jangan menyakiti. Banyak orang berbagi tapi mohon maaf justru mempermalukan orang. Bener. Sebaiknya kita berbagi tapi tetap memuliakan orang. Dan yang kelima ini yang bahaya. Apa tuh? Jangan diungkit. Jadi jangan bilang-bilang itu dari saya. Kan sudah ada namanya di situ. Nah, berarti sekarang cobain kue buatan Neng nih Pak Ustadz. Luar biasa. Waduh ya Allah enak banget. Banget Pak Ustadz. Cobain ya, Neng. Iya, cobain. Jadi yang jelas Enak kan Pak Ustadz? Enak banget. Enak banget. Enak Pak Ustadz. ini kan kejunya itu mantap banget. Iya. Berkah. Pak Ustadz nggak kerasa ya, kita udah di penghujung Ramadan nih. Insya Allah semoga kita bisa. Apa sih? Awas muncrat ini makanan. Iya Pak Ustadz, jadi kan Iya. ini kan kita udah di penghujung Ramadan ya. Iya. Semoga insya Allah kita semua bisa meraih hari kemenangan ya Pak Ustadz. Amin. Amin. Kemenangan itu Idul Fitri kembali kepada fitranya. Karena pada dasarnya kita adalah penghuni sorga. Karena nenek moyang kita Nabi Adam berasal dari sorga. Makanya disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Makanya ketika orang lebaran itu, sebenarnya lebaran itu banyak makna sebenarnya. Lebaran itu lebar. Lebar bener. Lebar. Ada dua, Pak Ustadz. Berasal Lebar-lebar. dari kata lebar, ditambahkan akhiran an. An. Tolong jangan ada yang tersinggungnya. Kalau lebar-lebaran. Ada dua Pak Ustadz. Kalau kita Lebar. depannya ke, Kita apa? depannya ke, belakangnya an, kelebaran. Bagus. Mantep nih emang jokes Depok. Jadi Iya Ustadz, gimana Ustadz? lebaran itu bermakna lebar, bukan lebar pintu maaf. Kemudian buka lebar-lebar pintu rumah. Oke. Menerima tamu. Kemudian buka lebar-lebar pintu makanan, tempat makan. Iya, benar. Untuk bisa berbagi makanan. Dan buka lebar-lebar pintu dompetnya. Untuk bisa berbagi kasih ya, sedekah. Pak Ustadz, gitu. ya. Jadi lebaran ini kan
Idul Fitri kembali kepada fitrah. Makanya ada 4 namanya tradisi dalam Lebaran itu. Ada namanya mudik, ada makan-makan, kemudian ada pembagian amplop, kemudian ada yang namanya, mohon izin, baju baru. Baju baru, alhamdulillah, itu dipakai di hari raya, gak punya pun tak apa-apa. Stop. Masih ada baju tetangga. Jadi gini, jadi baju baru bermakna kembali fitrah. Baju baru, alhamdulillah. Tuh, Kamu makannya apa? Banyak. Jadi gitu. Jadi ada 4. Lebaran itu bermakna ada 4 ya. Ya. Tadi apa? Baju baru. Baju baru. Kemudian makan-makan. Makan-makan. Kemudian Angpau. mudik. Mudik. Mudik angpau. Sebenarnya tradisi yang ada di Indonesia yang 4 ini sebenarnya makna dari Islam sendiri. Karena tradisi yang luar biasa, ibadah yang ditradisikan. Contoh, baju baru berarti kita kembali fitrah. Itu bagus. Jadi yang kedua adalah makan-makan. Kayaknya seret ya. Enak kan kopi buatan Neng, Pak Ustadz? Kemudian yang kedua adalah makan. Makan artinya itu luar biasa bagaimana kita bisa berbagi makanan. Itu kan haram hukumnya berpuasa di hari Idul Fitri. Iya. Jadi betul-betul kita harus makan. Kemudian apalagi kalau orang yang memberi makan itu adalah orang baik. Siapa yang makan makanan orang dermawan itu obat. Itu obat. Makanya jangan pernah makan makanan orang pelit. Itu racun. Karena 1 tahun kita diomongin. Ungkit ya, Pak. Asal kita makan. Kemudian yang ketiga, tahun yang ketiga. Yang ketiga adalah pembagian ampau gitu. Berbagi. Mana Ustaz? Itu kan, wama ampau. Iya. Oh iya. Oh iya juga sih. Salah saya. Tapi masa Bulbul minta mulu, Bulbul harusnya ngasih dong. Iya. Tangan di atas lebih baik Lebih daripada baik. tangan di bawah. Iya, Ustaz. Usahakan memberi daripada menerima. Jauh lebih buruk yang menerima daripada meminta. Lebih buruk lagi ada. Apa, Ustaz? Meminta-minta. Bener-bener, Masya Jangan Allah. ya. Maknanya. Tapi ada orang meminta, tangannya ke atas. Tahu nggak? Gimana? Enggak, mau nyebrang. Konteks, Pak Ustadz. Konteks. Nah, tadi kan saya cuma nanya, mana Pak Ustadz gitu. Oh, rupanya Pak Ustadz di warung Neng Cayati gitu aja. Tadi gimana Ustadz itu? Jadi mohon izin, yang namanya berbagi. Ada lagi satu, mudik. Mudik artinya Ya. silaturahmi. Jadi tidak mesti mudik itu harus pulang kampung. Pulang ke rumah orang tua pun termasuk mudik. Dan mudik yang sesungguhnya adalah kembali ke rahmatullah. Jadi kapan? Aduh, takut Pak Ustadz. Kapan ya? Nggak apa-apa. Ya terserah deh siapa yang mau duluan. Saya mau ntar aja dulu. Iya. Iya, Ya, kalau kematian itu kan ada 3 rahasia di baliknya. Kapan, di mana, bagaimana. 1, 2, 3. Kapan, di mana, bagaimana? Coba diulang. Kapan, di mana, bagaimana? Sekali lagi. Kapan, di mana, bagaimana? Oke. Iya betul. Kapannya. Kan kita tidak tahu kapan. Kemudian di mana tempatnya. Ya. Bagaimana keadaannya, ustul hatimah atau tidak. Makanya mudah-mudahan, maaf ya, saudara-saudara kita mitra-mitra yang luar biasa lagi mencari keberkahan, apalagi tetap bekerja di saat Puasa. Ramadan. bahkan lebaran kan banyak orang juga orang Iya. banyak orderan mau pergi silaturahmi, kenapa tidak menerima? Betul. Iya. Kalau Bang Rizky tuh dia biasanya di mobilnya naruh rendang kalau pas lebaran Ustadz. Bagi-bagi dia. Ya kan? Betul. Bos kupat. Karena pulang aja jarang. Pulang aja jarang katanya. Gak apa-apa sih. Sebenarnya keluarga itu berharap bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan di hari Idul Fitri. Nah Pak Ustadz, Ya. kan di Indonesia itu identik banget nih Lebaran itu adalah mudik gitu Pak Ya. Ustadz, ya kan? Nah dalam ajaran Islam nih, apa aja sebenarnya keutamaan dari kumpul keluarga?
Ini berbicara tentang kumpul keluarga adalah silaturahmi. Sedekah kepada yang tidak dikenal pahalanya 10. 10. Sedekah kepada yang dikenal pahalanya 100. 110 berarti totalnya. Oh. Sedekah kepada keluarga pahalanya 1000. Wow, Masya Allah. 1110 Banyak juga ya. Ya. Ketika kita berbagi kepada anak, itu pahalanya 10.000. 11.110. Ada lagi di atasnya. Coba ulang. 10 kepada yang 10 tidak dikenal. iya. Yang Kepada dikenal keluarga 100. 100. Kepada keluarga 1000. Jadi memberi uang kepada istri pahalanya berapa? 10. Oh, 1000. 1000 jangan keluarga. 1000. Kemudian anak itu 10.000. Oke. Karena ada masa depan di situ. Dan ketika kita berbagi kepada orang tua, Orang tua. karena di situ ada bakti, nilainya adalah 100.000 kali lipat. Tapi sebenarnya masih ada lebih besar daripada itu semua. Apa? 1 juta kali lipat. Mau tahu? Mau Pak Ustaz. Sedekah kepada ustaz. Ini Pak Ustadz, jadi sebenarnya saya takut ini nanti balik Medan habis. Jadi saya ini kayak Saya sedekahin. Nggak boleh menolak pemberian. enggak, ya Ustadz. Tolak aja. Ini jadi Ustadz nih yang nolak. Terima kasih. Jadi ketika kita disuguhkan itu harus diterima. Iya. Jadi jangan menolak parfum, jangan menolak makanan, dan jangan menolak tempat duduk. Kita harus menerima. Menerima. Ya, gimana Pak Ustadz kalau misalkan saya kan jarang pulang gitu kan. Jangankan sama keluarga di kampung ya, kan sama keluarga di rumah aja. Iya. Terkadang ya suka kangen. Sisa kangen. Karena saya kan hampir 24 jam selalu di jalan. Silakan Pak Ustadz. Mana Pak Ustadz? Pak Ustaz. Coba lihat. Mungkin keluarga lagi nonton. Coba ungkapkan perasaan dan perasaannya. Saya sih pedih kalau ungkapkannya. Apalagi diceritakan. Iya, jangan ngincar. Buat keluarga di rumah, Bang Iki. mereka sudah ikhlas kok. Itu mau pulangnya beda Ustadz. Itu mau pulangnya beda Ustadz. Jadi gini, Iya Ustadz. momen Ya, gimana, kumpul Ustaz? keluarga itu, siapa yang meninggalkan rumah untuk datang menemui keluarganya, saudaranya, itu panjang jalan itu ya adalah didoakan para malaikat. Makanya ada 3 doa yang diijabah, doa orang tua, kemudian doa orang yang terzalimi, dan satu lagi doa orang musafir perjalanan. Kenapa? Karena pada posisi saat itu dia lagi ada keinginan untuk ketemu keluarga. Itu luar biasa. Makanya kita kagum sama orang-orang yang mau bertamu, mengunjungi saudaranya. Apalagi, aduh, aku harus ke sana deh. Kayaknya dia nggak ada orang-orang deh. Kayaknya kita harus besuk, sekalian membesuk. Itu bagaikan menanam pohon-pohonan di surga. Ya. Apalagi kalau niatnya mau berbagi, kan belum tentu juga kan kita akan ketemu lagi. Siapa yang dikangenin di Lebaran ini? Orang tua sih tetap. Orang tua. Lebaran tahun ini, coba, ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah, Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecilku. sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Emang bener ya Pak Ustadz ya, kita tuh sibuk kerja boleh gitu. Boleh. Tapi kita kayak tetap harus menjaga komunikasi sama keluarga, tetap harus jaga ya Pak Ustadz. Ya kayak karena jauh. apalagi namanya orang tua kan, mohon maaf ya, momen yang sangat berharga. Iya Ustadz. Ketika kita hadir di hadapan orang tua, kan bisa jadi itu adalah maaf, itu pertemuan terakhir kita. Ya, jadi walaupun keluarga jauh ditelepon gitu ya Pak Ustadz ya, dikabarin. Tadi kan kalau kata Pak Ustadz, kabarin orang-orang yang kita sayang supaya Kabarin. dia nggak khawatir. Karena salam itu bukan hanya sekadar datang, tapi bagaimana kita membahagiakan. Makanya ada namanya buah tangan. Oh. Nah, bisa berbagi. Tahadu tahabu, saling menghadiahi adalah tanda cinta.
Pak Ustadz, saya ada pertanyaan nih Pak Iya. Ustadz. Nah. Bagaimana sih cara kita sebagai umat muslim nih memaknai Idul Fitri supaya ada peningkatan gitu Pak Ustadz sebagai muslim kan kita? Ya. Barang siapa yang kata Nabi Ramadan tahun lalu sama dengan Ramadan tahun ini, maka dia adalah merugi. Merugi. Ya. Jadi kapan kita bisa berubah? Harusnya ada peningkatan. Mau tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar? Siapa Mau tahu? Ustadz? Mau tahu. Mau tahu? Mau banget. Mau tahu Mau banget. tahu? Mau tahu banget. Adalah orang yang ada perubahan setelahnya. Oh. Harus ada perubahan setelah ini. Nanti ada namanya Syawal. Oh iya. Apa arti Syawal? Syawal itu artinya meningkat. Jadi kita harusnya ada peningkatan. Iya. Jadi baiknya jangan pas bulan puasa doang gitu ya Pak Ustadz ya. Setelahnya juga. Iya. Jadi gini. Sambil dipegang gitu. Nggak apa. Nggak apa, Nggak apa-apa Ustaz. sih, Pak Nanti Ustadz, kita sih. bawa Iya. pulang. Kayak nggak nyaman tangannya Ustaz. Jadi gini, mohon maaf. Kita harus tahu diri juga Iya. ketika berada di lokasi. Tidak boleh bertamu di 3 waktu. Tuh. Silakan bertamu. Ternyata ada 3 waktu kita tidak boleh bertamu. Apa aja? Namanya di dalam Al-Quran surah An-Nur, namanya waktu aurat. Waktu Untuk aurat. aurat. Waktu aurat itu maksudnya apa? Waktu di saat orang membuka aurat. Ibu-ibu lagi buka kudungnya, lagi istirahat. Jadi 3 waktu ini dilarang. Jangan pernah bertamu di 3 waktu ini. Pokoknya kalau kita bertamu di waktu itu berdosa sebenarnya. Dan sangat mengganggu. Dan kalau memang kita harus bertamu, kita harus izin. Iya. Jadi tidak boleh bertamu di 3 waktu. Camkan ini. Camkan itu. Siap Pak Ustadz. Tapi kalau ke warung nggak apa-apa kan Pak Ustadz? Ke warung Neng. Warung kan bukan bertamu, Iya, itu benar. belanja. Yang 3 waktu ini. Makanya catat ini. Iya Ustaz. Catat. Nungguin nih dari tadi. 3 waktu. Satu, waktu aurat. Waktu itu aurat. Tidak boleh bertamu sebelum subuh. Sebelum Subuh. Itu tamu tidak tahu diri. Mana Pak Ustadz itu? tidak tahu Durjana. diri. Tidak Drama tahu tidur. Orang masih tidur dia datang. Iya. Repotin. Ngerepotin. Yang kedua, tidak boleh bertamu sesudah duhur. Sesudah Sesudah zuhur. zuhur. Sesudah duhur. Kenapa Pak Ustadz? Terlalu ketahuan mau numpang makan siang. Bener juga ya. Nggak kepikiran saya loh. Ustaz. Orang kan pada buka-buka itu pada istirahat, kecapean. Yang ketiga, tidak boleh bertamu sesudah isya. Makan malam tuh Ustaz. Bukan. Oh, bukan. Orang sudah mau Istirahat menuju ya. ke tempat tidur. Oh. Jadi 3 ini sebelum dia belum tidur, di kelelahan, kemudian sudah mau tidur. 3 waktu ini tidak boleh bertamu. Jadi tahu diri ya. Iya. Kalau nggak pulang kita sindir lewat status WA boleh nggak Ustadz? Jangan. Jangan pernah menyindir orang kalau ketika kita ada tamu tidak tahu diri. Tamu itu batasnya 3 hari tahu. Oh. Jadi kalau ada tamu, masih bisa kata Nabi, layani tamumu selama 3 hari. Setelah 3 hari, udah tidak wajib lagi. Itu sedekah. Karena dia sudah tidak tahu diri. Kalau sekali 3 hari kan 3 hari dia pulang baru besok 3 hari. Itu kayaknya doyan. Jadi gini, ini sebenarnya, ini kalau menurut Islam ini bagus banget ini kursinya. Ini sangat menghargai tamu. Karena ketika kita menerima tamu, tidak boleh nyender. Oh. Ini kalau mau nyender susah juga sih. Iya betul. Joprak. Kesini Untanya bisa. kurang gede. Ketika ada tamu datang, kita nyender, itu sama dengan kita mengusir tamu. Apalagi ketika bertamu kita lihat-lihat jam, itu seakan-akan kita sudah tidak betah sama dia. Secara halus. Secara halus. Apalagi tanya, biasa kamu dicari sama orang tamu jam berapa? Basa-basinya keterlaluan. Nggak boleh itu emang. Ya udah. Berarti Ustaz, waktu bukan lagi. aurat, waktu zuhur, sama waktu isya. Setelah Jadi isya. waktu aurat itu ada 3. Iya. Sebelum subuh, Sebelum subuh. sesudah duhur, dan sesudah isya. Jadi paling bagus bertamu itu di pagi hari atau sekalian di sore hari. Itu. Jadi pagi, makanya tidak ada salat sunat sesudah subuh dan tidak ada salat sunat sesudah asar. Karena memang di situ kita tempat untuk bersilaturahmi. Ya udah Ustaz, terima kasih Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Tepuk tangan dulu boleh. Tapi gini, dalam berbagi itu ada namanya terima Kasih. kasih. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Kan saya sudah kasih. Saya belum terima. Gimana? Pak Ustadz udah ngasih, tapi Pak Ustadz belum nerima nih. Oke,
Ya udah lewat Nanti GoPay Bisa aja deh. kali. Ustadz boleh Ustadz, silakan. Nggak apa ini tapi punya Haram nih. hukumnya meminta. Betul. Haram. Karena akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Tapi kalau diberi, haram menolak. Ya Ustadz, awas nggak dibawa pulang itu ya. THR-nya lewat GoPay boleh kan Pak Ustadz? Boleh banget. Biar ketahuan. Hati-hati kalau zakat harus ada ijab kabulnya ya. Oh iya Pak Ustadz. Boleh aja, tapi bagusnya kalau kita mau berbagi pakai GoPay, boleh juga. Tapi dengan cara apa? Kita ijab kabulkan dulu karena zakat, baru kita bagiin. Oh gitu. Ada kali kali. Pak Ustadz, berarti nanti kita pas lebaran boleh gak main silaturahmi ke rumah Pak Ustadz? Oh, dengan senang hati. Kebetulan saya pulang ke Makassar, mau ikut. Pak Ustadz pulang kampung. Pak Ustadz pulang ke Makassar, saya pulang ke Medan. Pak Ustadz, kita ketemu di Kota Pinang. Gak nyambung. Gak nyambung katanya. Ya udah Ustadz, pokoknya insya Allah kita semua diberi keberkahan. Amin. Dan di dunia sampai di surga nanti. Tapi satu pesan saya, buat semuanya yang lagi berziarah, bertamu, tolong kalau minum harus sampai habis. Karena berkahnya di situ. Habisin. Silakan Ustadz. Silakan habisin Ustaz. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh Ustadz. Ayo Bang, Ya udah. buru-buru tak ketinggalan bis nih di bawah Oh mumpung dari iya. Pak Ustadz kan. Oh belum. Ini kan nggak boleh dibawa. Iya, itu kan gelas neng. Kita sabar-sabar dulu yuk. Hati-hati ya, yang lagi mau mudik. Ada pesan-pesan sendiri gak? Jaga keselamatan. Jangan salah. Satu kata aja dulu, kalimat ya. Siap. Ada pesan nggak buat yang mau mudik? Jangan lupa bawa oleh-oleh. Ingat, kalau balik ke Jakarta jangan bawa orang. Berat ya. Iya, rame tuh Ustadz gitu. Bang Bul ada pesan? Sehat selalu. Soalnya jangan lupa main ke warung Neng. Kan udah nggak puasa. Kalau saya jangan lupa jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ingat memberikan doa agar semua umat muslim meraih kemenangan di Idul Fitri dan diberikan keselamatan untuk yang mudik. Masya Allah. Ya nanti kalau begitu terima kasih Pak Yes. Ustadz. Terima Semuanya kasih terima abang-abangku. kasih banyak. Teman-teman netizen, Bang Jack dan Mbak Jack. Oh. Wow. Yang penting teman-teman jangan lupa kita tetap ada kuis spesial kilometer Ramadan, Neng. Bener? Iya bener, kita Gimana harus tuh? cek-cek di kolom komentar dan juga cek di TikTok kita ya. TikTok kita Yoi. tuh Gojek Merah Putih. Sekali lagi. Gojek Merah Putih. Ya udah, sekarang aku juga mau minta maaf kepada Bang Jack dan Mbak Jack kalau ada salah. Bener, maaf, dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Iya. Kalau ada salah dalam bercandaan kita. Betul. Betul. Yang penting Aspal mengajarkan kita untuk sabar, Rindu mengajarkan kita pulang. Semua perjuangan ini adalah jalan menuju kemenangan. Salam